Jangan pernah berharap dunia ini akan berhenti sebentar mengamat-amati kamu, Aries, dan kemudian mencoba untuk membuatmu happy. No, ya. You choose to be happy in this life, walk in beauty. Kalian bertahan pada satu CINTA. Ya, bertahan pada seseorang, dan pertahanan kalian itu akan segera berakhir, finish. Kamu itu harus tinggal bersama dengan seseorang. Misalnya kamu adalah ART, asisten rumah tangga, dan kemudian kamu harus tinggal di rumah majikanmu di dalam satu rumah. That's the Four of Wands tuh. Kalau kalian lagi terlibat dengan suami orang misalnya, oke, atau cukong, bos-bos gede yang punya duit, dia akan membereskannya untuk kalian. Oke, Kalian itu Empress yang bekerja, yang punya penghasilan sendiri, yang berbisnis sendiri, yang punya kehidupan sosial sendiri. Kalian bisa menghasilkan uang untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak bergantung ke orang lain. Walk in beauty dengan penuh percaya diri menuju ke tempat perlindungan, karena memang saat ini sedang berat yang kalian hadapi, ya Aries. I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go. Halo Aries, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun kalian berada saat ini ya. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian guys, because I love you so much. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali ya. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku. Terima kasih banyak. Sedangkan untuk Aries newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Namaku Ray dan aku adalah seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful ya. Channel untuk melihat readingan tarot. Silahkan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari, Aries, oke. Kalian bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membuat kalian bimbang, ragu guys, bingung. Di channel ini bisa ketemu jawabannya, amin ya. Oke lah, Aries couple or in relationship, this is love reading for you guys untuk 2 minggu terakhir September 2022 ya. Energi update mengenai romance, percintaan, relationship, pernikahan, pacaran, pertunangan, perkawinan, ya, tinggal bersama, oke. Atau pasangan putus nyambung juga ya. Mohon diingat ini adalah general reading atau energi kolektif, artinya tidak semua Aries yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Aries, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing sama kalian ya, pacar, suami atau istri. Oke, TTM. Bisa jadi selingkuhan kalian juga, siapa saja ya yang tertarik untuk melihat update terbaru mengenai romance Aries di 2 minggu terakhir September. You are very welcome here, cross watcher, kepoers. Okay. Dalam kesempatan kali ini kita akan buka 10 kartu untuk kalian guys dengan full Celtic cross. 6 kartu yang posisinya di cross atau disilang akan aku bahas di video ini. Kita akan lihat di mana posisi kalian saat ini, kalian digantung. Iya, ada kehadiran pihak ketiga juga katanya, third party situation, dan kemudian ada orang yang digantung ya Aries. Ya, itu bikin kalian pusing, oke. Kita akan lihat di mana posisi kalian berada saat ini dalam hal romance, lalu apa yang menjadi challenge-nya untuk 2 minggu terakhir September, fokus dan target, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu, dan kemudian yang akan terjadi ya, prediksi yang akan terjadi di masa depan hingga 6 bulan ke depan ya. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, resonate dengan apa yang aku sampaikan, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif. Di sana kita akan membahas keempat kartu yang datangnya vertikal yang berisi saran, nasihat, petunjuk dari universe dalam menjalani 2 minggu terakhir September ini. Oke. Kita akan segera mulai saja Aries dari deck Oracle dulu tentunya. Aku hanya akan ambil 2 kartu dari sini untuk kalian guys, menjadi petunjuk, clue. Oke. Untuk Aries, I call upon the divine, the almighty God, the archangels to come to this reading. Please bless this reading for Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of September 2022. Halo Aries, di mana kamu? Belum terasa guys, belum terasa. Oke. Aries lagi lelah guys ya. Di September ini, dimulai dari awal September kalian lelah. Terlalu banyak hal yang terjadi di dalam hidup kalian saat ini dan itu membuat kalian lelah ya. Capek.
males gitu. Kalian mungkin agak sensitif untuk beberapa orang ya, terutama orang yang gak terlalu dekat dengan kalian ya. Jadi cross watcher, kalau kalian gak terlalu dekat dengan Aries-nya, be careful. Aries lagi berbahaya ya. Kita akan lihat kartu pertama. Iya, yang kedua. Something happen, miracle happen in December ya. Ada sesuatu yang akan terjadi untuk kalian di Desember, Aries. I don't know, Aries. Aku buat personal reading untuk beberapa Aries di bulan September ini. Aku selalu mendengar eh, suara-suara perayaan akhir tahun ya. Ada sesuatu yang terjadi di minggu terakhir Desember untuk kalian, dan itu menyenangkan guys. Itu akan membuat kalian happy. Oh my god gitu. Something exciting ya. Karena aku ngerasa kayak ada yang menari-menari, melompat-melompat di minggu terakhir Desember, minggu ketiga atau minggu keempat Desember ya. Oke, kartu pertama ada Wondrous Universe. Walk in Beauty. Oke. Gak usah terlalu lama sedih, Aries ya. Gak usah terlalu lama sensitif ya. Dunia ini akan seperti apa adanya. Dia tidak akan mengikuti kamu ya. Kamu yang harus mengikuti alurnya dunia ini. Seperti apa permainan di dunia ini. Jangan pernah berharap dunia ini akan berhenti sebentar mengamat-amati kamu, Aries, dan kemudian mencoba untuk membuatmu happy. No ya. You choose to be happy in this life. Walk in beauty. Berjalan dengan cantik, Aries. Di dunia yang sangat cantik ini. Kalian setuju kalau aku bilang dunia ini cantik? Enggak. Kebanyakan Aries bilang dunia ini enggak cantik ya. Tapi itu hanya temporary saja guys. Hanya sementara saja. Menurut kalian dunia ini lagi menyebalkan. Makanya muncul kartu Walk in Beauty di sini ya. Bahwa dunia ini indah. Jadi berjalanlah hai para yang cantik dan yang ganteng Aries. Aku tahu kalian tuh cantik dan ganteng. Berjalanlah dengan cantik dan dengan ganteng di dunia yang indah ini ya. Oke, kartu kedua ada Finding Sanctuary, opening to your spiritual source. Sanctuary itu perlindungan ya guys ya. Ini kayak ada menara gitu di tengah apa nih? Gunung es ya. Nggak jelas, nggak kelihatan di bawahnya ada apa, tapi ada menara perlindungan istilahnya. Tempat yang tinggi, di situ tidak akan terasa badai, tidak akan tersentuh banjir guys, tidak akan tersentuh nyamuk tentunya. Kamar kalian banyak nyamuknya Aries, karena ini tempat yang tinggi, tempat yang kokoh dan kuat ya. Kalian akan menemukan tempat perlindungan ya, kalau kalian mau berjalan dengan cantik atau ganteng. Walk in beauty, dengan penuh percaya diri menuju ke tempat perlindungan, karena memang saat ini sedang berat yang kalian hadapi ya Aries. Oke guys. Mari kita lihat apa cerita untuk Aries ini. I call upon the Almighty God, the Divine, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of September 2022. Thank you very much. Apakah ceritanya untuk Aries? Iya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak dan Ibu Aries yang mau curhat. Easy. Go easy on me baby. Itu lagu Go Easy on Me itu gak usah dibahas deh. Kenapa gak usah dibahas? Iya, I don't know. Somehow aku kalau mengamat-amati lirik Go Easy on Me itu sedikit egois aku rasa. Sorry guys kalau kalian tidak setuju ya. Kita semua punya beban masing-masing guys di dunia ini, atau yang kita bawa dari sejak lahir. Even anak orang kaya pun sekalipun ya, yang dari kecilnya tuh gak pernah ngerasain susah, dia tuh punya bebannya sendiri. Begitu juga dengan orang yang lahir dari lahir sudah susah, dia punya bebannya sendiri. Jadi kayak Go Easy on Me itu kayak mengatakan ke orang lain bahwa dia itu harus diperlakukan spesial atas pengalaman hidup yang dia jalani dari sejak dulu. Oke, sekali lagi aku bilang, semua manusia punya cerita menyedihkan versinya sendiri. Udah, gak usah dibahas. Ace of Cups ya, take your power back. Kamu gak usah buang-buang energi lagi untuk hal-hal yang tidak penting Aries ya.
Opening to your spiritual source, finding sanctuary, cari tempat perlindungan, karena sekarang kamu yang butuh perlindungan. Gak usah soal ngelindungin orang, Aries, ya, karena kamu lagi butuh perlindungan saat ini. Oke? Kalian itu kayak lagi menjaga sesuatu, bisa jadi menjaga seseorang, dan kemudian kalian kerahkan semuanya, kekuatan kalian untuk bisa menjaganya. Kalian lelah, exhausting. Tanpa kalian sadari, kalianlah yang butuh perlindungan. Stop protecting, berhentilah melindungi dan menjaga orang. Carilah tempat perlindungan agar kamu dijaga. Oke? Oke. Oke, bawahnya Queen of Cups. Mungkin kalian mencintai seseorang tapi tidak bisa mengungkapkannya. Atau menurut kalian saat ini sudah tidak perlu diungkapkan lagi. Buat apa, nggak penting gitu. Kemungkinan besar kalian servis dia habis-habisan, oke, sehingga kalian merasa lelah, guys. Nah, saatnya berhenti menservis ya. Servislah diri kalian, jangan servis orang lain terus. Oke, The High Priestess dan kemudian ada The Four of Cups, The Three of Pentacles. Beberapa di antara kalian not doing anything, oke, including to yourself. Ada kesempatan yang datang ke dalam hidup kalian, tapi kalian tidak melakukannya. Kalian tidak ambil, guys, untuk diri kalian. Kalian diam. Diamnya kalian itu kayak mau membuktikan bahwa aku tidak perlu mengambil itu, aku akan baik-baik saja gitu. Membuktikan ke orang lain, bukan ke diri kalian sendiri. Buktinya kalian menyesalinya ya. Ada yang kalian sesali baru-baru ini, Aries? Anything else? Ya. Oke, King of Wands, this is you, Aries, Leo, Sagittarius energy. Bawahnya ada The Five of Pentacles. Beberapa di antara kalian masalah keuangan saat ini cukup terasa, Aries ya, masalah keuangan. Tapi itu hanya temporary, aku lihat, guys, karena King untuk yang nembaknya dan Five of Pentacles di bottom of the decknya ya. King akan bisa membereskan semuanya, oke. Kalau kalian lagi terlibat dengan suami orang misalnya, oke, atau cukong, bos-bos gede yang punya duit, dia akan membereskannya untuk kalian. Oke, 3 kali shuffle lagi dan kartu ini akan siap dipakai oleh Aries yang sudah datang membawa energi kolektif untuk kita semua ya. Ayo Aries, ayo, kamu bisa. Kedua, satu lagi. The Ten of Swords, ya, melelahkan, letih, capek, males gitu ya, menyedihkan. Ini puncaknya 2 minggu terakhir September ini. Puncak itu sekaligus mau mengawali yang baru ya, atau itulah akhirnya, puncak dan akhirnya. This is the end of it, dan kemudian kamu akan berjalan dengan cantik atau ganteng tadi, walk in beauty to find your sanctuary. Ya, artinya kamu tidak mau berada di Ten of Swords ini lagi. Ya, 2 minggu terakhir September ini penting untukmu menyadari posisimu sekarang ya. Kendalinya ada di kalian, aku lihat, Aries ya. Mari kita lihat. Yuk, Queen of Wands, this is you. Kemudian Empress, challenge-nya. Kalian bertahan pada satu CINTA. Ya, bertahan pada seseorang, dan pertahanan kalian itu akan segera berakhir, finish. This is the end of it. Inilah akhir dari semuanya gitu ya. Karena The Empress ini major arcana, guys. Kalian tidak bisa melakukan apapun untuk menghindarinya atau mempercepatnya. Devil, oke. Ini dia challenge-nya. Datangnya miring, teman-teman Aries ya. Kalau dia datangnya tegak, kamu fruitfulness ya, artinya kamu adalah single mom atau single dad, menjadi single kembali dan jauh lebih terlihat qualified ketika kamu single. Ketika kamu bersama seseorang, kamu tidak terlihat qualified ya. Queen of Wands ditiban sama Empress miring. Empress itu major arcana, Queen of Wands itu minor arcana, oke. Queen itu ratu, Empress itu, guys, ibunya pangeran, ibunya putra mahkota yang pernah menguburkan raja, itulah Empress.
Makanya ketika Empress datang sendirian itu selalu digambarkan atau dianalogikan sebagai single mom atau single dad ya. Apapun jenis kelamin kalian, four of wands. Dudut. Saat ini ada komitmen di antara kalian berdua, atau kalau bukan komitmen, at least kamu menganggap ini adalah komitmen. Ya, komitmen itu guys bukan harus dalam bentuk kita pacaran, bukan gitu. Komitmen itu adalah kontrak juga bisa ya, kontrak kerja. Kamu misalnya harus bersama dengan seseorang, oke? Kamu itu harus tinggal bersama dengan seseorang. Misalnya kamu adalah ART, asisten rumah tangga, dan kemudian kamu harus tinggal di rumah majikanmu di dalam satu rumah. That's the four of wands tuh. Oke, in general. Tapi karena ini adalah readingan love atau readingan tentang romance, kemungkinan besar ini adalah janji antara kamu dengan seseorang ya, komitmen antara kamu dengan seseorang atau kedekatan antara kamu dengan seseorang. Itulah inti dari readingan ini yang akan segera diakhiri oleh universe dalam waktu dekat di bulan September ini, di 2 minggu terakhir. Empress ini akan ditegakkan untukmu. Kamu tidak akan berada dalam four of wands lagi, menjadi nine of pentacles. Oke, mari kita klarifikasi dulu kartu kalian ini, Aries. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of September 2022. Thank you very much. Four of Sword, lelah. Four of Wands dan Four of Sword berarti di dalam komitmen itu ada kelelahan, capek ya. Lari dari masalah, mencoba untuk mengabaikan situasi, mencoba untuk deny, mengingkari apa yang terjadi antara kamu dengan pasanganmu saat ini. Kami baik-baik aja, semuanya kan baik-baik saja, semua itu under control. Apapun bisa kami hadapi bersama. Begitulah yang terlihat di sini. Sambil mengatakan itu, kamu ngelap keringat ya. Ya soalnya capek banget. Pura-pura bahagia itu capek ya kan. Four of Pentacles, Queen of Pentacles. Lalu ada the Six of Swords. Ada yang pergi guys, berangkat meninggalkan kalian, tapi menurut kalian itu tidak berangkat. You are still the Queen of Pentacles for him or for her ya. Queen of Pentacles itu selalu merasa terikat dengan seseorang. Dia tuh milikku, padahal orangnya udah nggak tahu di mana. Aku ini miliknya, padahal tidak ada hubungan apapun. Itulah Queen of Pentacles yang aku lihat di sini ya, bersama Four of Pentacles. Oke. Kamu menganggap ini adalah komitmen, kebersamaan, tapi matamu tertutup. Oke. Kamu tidak mau melihat reality, kenyataannya. Kamu coba tutup matamu dan kemudian mencoba untuk merasa-rasakannya saja ya. Beberapa di antara kalian ini mulai halusinasi, aku lihat guys, karena di final resultnya ini muncul kartu The Devil ya. Halusinasi juga atau delusion katanya itu terasosiasi dengan kartu The Devil. Oke. Ada yang pergi, kenapa aku bilang pergi? Karena Six of Swords ya. Mungkin kamu melepaskan seseorang. Bisa jadi ada yang meninggal dunia juga ya, pasangan kamu atau pacarmu atau tunanganmu. Aku ngerasa ini bukan pernikahan guys ya. Nggak harus sih, bisa jadi pernikahan, tapi Four of Wands itu biasanya bukan pernikahan karena mereka di luar. Oke, ini ada gerbang, mereka di luar rumah. Lebih ke arah berjanji untuk bersama, tinggal bersama, ngekos bareng, sewa apartemen bareng-bareng, atau kamu ditempatkan di sebuah apartemen, dia rutin mengunjungi kamu, you know what I mean, oke? Itulah yang terjadi dan saat ini dia sudah pergi, kamu lepaskan juga sebenarnya. Kamu sudah lepaskan ya, karena kamu melihat dari pinggir perahu ini berisi mayat ini guys, kalau kalian mau lihat lebih dekat. Ini jenazah ya, diapungkan di air, dilepaskan ya, karena memang it's over, itu sudah berakhir ya. Oke, kita akan segera teruskan ke center of the reading. Empress itu guys, dia itu apa istilahnya ya, produktif ya. Jadi itu bukan sama seperti single mom, single dad biasa. Single mom bisa saja, tapi dia nggak akan tergambar sebagai Empress bisa jadi. Nah ketika Empress keluar dan aku nyebutkan single mom atau single dad, kalian tuh Empress yang bekerja, yang punya penghasilan sendiri, yang berbisnis sendiri, yang punya kehidupan sosial sendiri. Kalian bisa menghasilkan uang untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak bergantung ke orang lain. Kalian bisa mensupport keluarga, mensupport anak-anak. Nah itulah Empress.
yang mau diberikan ke kamu sebentar lagi di 2 minggu terakhir September. Jadi kamu nggak bakalan jadi single mom, single dad yang nelongso, yang nggak tahu mau berbuat apa di dalam hidupmu. Tapi semuanya sudah dipersiapkan dengan baik untukmu, ya. Siapa yang mempersiapkan? Universe, ya. The Tower, prosesnya The Tower menyakitkan mungkin, oke. Mungkin butuh air mata. Beberapa di antara kalian memang dealing dengan pasangan kalian yang meninggal dunia, ya. Karena ada air mata kulihat di sini. Ten of Wands, kemudian Knight of Sword, The Tower. Yang jelas banyak usaha yang kamu lakukan untuk menggagalkan The Empress ini ditegakkan di dalam hidupmu. Jangan sampai kamu menjadi single, ya. Jangan sampai kamu terpisah dengan pasanganmu saat ini. Jangan sampai kamu bercerai. Itu yang kamu lakukan di sini. Kamu kayak hold on, bertahan. Kayak ada yang kamu cengkram, ya. Misalnya ada yang memang seharusnya pergi, kamu tahan, kayak gitu. Ada yang sudah lama pengen meninggalkanmu tapi kamu tahan. Guys, sini tak kasih tahu tentang menahan orang, ya. Ketika ada orang yang ingin meninggalkan kita, jangan lupa untuk menanyakan kenapa kamu mau meninggalkan aku. Itu yang paling penting. Kalau dibilang dia, aku itu udah merasa gak nyaman sama kamu, aku itu udah merasa tersiksa, tertekan sama kamu, begitu, pertimbangkan baik-baik untuk menahan dia. Apalagi sampai memohon supaya dia tidak meninggalkanmu. Karena tanpa kamu sadari, kamu akan menyakiti dia. Dia gak nyaman bersama denganmu, tertekan bersama denganmu, dan kamu menahan, jangan pergi, stay with me. Itu artinya kan kamu membiarkan dia berada dalam ketertekanan, ya, tertekan dan rasa sakit yang konstan ketika berada denganmu, dan itu akan menyakiti dia, dan yang pastinya juga menyakitimu, ya. Jadi kalau ada orang yang bilang ke kamu, bersamamu udah nggak ada yang bisa dia dapatkan, misalnya begitu, udah lebih banyak negatifnya, udah lebih banyak jeleknya, udah nggak bisa merasakan kebahagiaan, sudah saatnya kamu melepaskan. That's the best thing you can do, ya. Karena percayalah guys, menyakiti orang itu nggak bakalan enak. Yang kamu lakukan ketika menahan seseorang yang mau pergi darimu karena sakit berada di dekatmu, itu sama saja dengan menyakiti dia. Dan menyakiti orang bukan hal yang baik. Oke, itu yang terlihat di sini. Kalian berusaha mempertahankan sesuatu guys, dan The Tower datang. Empress, The Tower itu di luar kendali kalian, ya. Semakin kuat kalian mencoba untuk mempertahankan hubungan ini, semakin kuat badai yang datang di tengah-tengah kalian. Okay. Let me clarify the Knight of Swords. Thank you. Nine of Wands, kemudian Knight of Cups, lalu ada kartu The Star. Itu berisik banget, siapa sih? Oke, ada The Four of Wands, ya. Jadi Nine of Wands, Knight of Cups, dan The Star. Menurut kamu akan lebih baik kalau kayak ada offering gitu, ya, permintaan maaf lah, usaha dari kamu atau dari dia untuk memperbaiki hubungan ini. Hubungan ini masih bisa terselamatkan, kalian itu masih bisa bersama-sama, kalian tuh hanya kurang usaha, begitu ya guys. Oke, aku mau kasih tahu ke kalian, The Tower dan Empress itu major arcana. Bukannya karena kalian kurang berusaha, tapi memang it's time, ya. This is the end of it. Inilah akhir dari hubungan kalian ini, ya. Jadi bukan salahnya kamu yang kurang berusaha, dan bukan salahnya dia yang kurang berusaha. Tapi memang begitulah yang sudah ditetapkan untuk kalian, The Tower dan The Empress. Oke, jadi jangan menyalahkan siapapun saat ini, Aries. Jangan menyalahkan dirimu, jangan menyalahkan pasanganmu, jangan menyalahkan selingkuhan kalian, ya, atau selingkuhan pasangan kalian kalau ini berkaitan dengan pihak ketiga. Jangan menyalahkan situasi, ya, itu hanya akan membuang-buang waktumu dan membuat kamu lelah. Ya, untuk kalian yang sudah datang mendengar readingan ini, kalian sudah tahu tentang bagaimana major arcana bekerja, Empress dan The Tower. Kalian akan bilang, seharusnya, ya, seharusnya kalian bilang, oh begitu, ya sudahlah, siapa itu, Bond dan Prakoso. Ketika dirimu, ya sudahlah. Four of Wands, ya. Four of Wands ini terlihat ada perempuan sendirian guys, nih. Ini ada dua, jadi sendiri. This is
Bottom of the deck atau tema readingan ini jadi sendiri. Ada ketakutan dari kalian tentang kesendirian, Aries ya. Don't worry Aries, ya. Kamu lahir sendiri kok ya. Ada yang kembar, oh ya sorry. Ada beberapa Aries yang kembar. Tapi ya begitulah guys ya, kita semua diajari bahwa kita itu datang sendiri dan akan pergi atau meninggalkan dunia ini sendirian juga ya. Jadi nggak ada sih yang perlu ditakutkan dengan kesendirian seharusnya. Idealnya, lagi-lagi aku mau bilang tarot itu kan selalu bicara tentang ideal guys ya. Dan kalian yang tentukan mau masuk yang ideal atau yang tidak ya. Tapi biar bagaimanapun aku akan selalu bicarakan idealnya itu manusia nggak perlu takut sendirian. The Hermit please. Oops. Chariot. Okay. Your subconscious mind told you to move on as soon as possible. Silakan Aries, kamu move on secepatnya. Walk in beauty, ya. Jangan mempertahankan hubungan ini lagi. Jangan berusaha untuk menikmati situasi yang kamu jalani saat ini, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di situ. Ya, chaotic. Banyak masalah yang terjadi, ya. Karena itu tadi the Ten of Swords muncul. Apapun itu masalahnya, guys, ya. Di Four of Wands ini. Sudah cukup waktu bagi kalian berdua berusaha dengan sekuat tenaga. Aku rasa dua-duanya berusaha, guys, karena di recent past-nya itu ada the Ten of Cups, ya. Dua-duanya berusaha dengan caranya sendiri, ya. Jadi jangan pikir ketika usaha kamu begini dan usaha dia begono, menurut kamu usaha dia tuh kurang. Nggak begitu harusnya, tapi dengan caraku, no, ya. Lagi-lagi manusia itu freedom, dia punya caranya sendiri untuk menunjukkan partisipasinya atau peran sertanya dalam melanggengkan hubungan ini, ya, termasuk pasanganmu dan termasuk kamu. Ya, jadi tidak ada yang perlu disalahkan di sini, Aries, ya. It is what it is. Ten of Cups ketemu Ten of Cups, nice. Let me clarify the Ten of Cups. Temperance, kemudian King of Wands, lalu ada the Empress. Bawahnya Four of Cups. Ada yang sudah berakhir energetically gitu ya guys. Kamu itu sudah Empress recent past di kartu kecil ini, kartu klarifikasi ini. Tapi dengan kemampuanmu, aku bilang ya guys, keahlianmu dan kelihayanmu Aries, kamu masih bisa mempertahankan seseorang ada di sampingmu. Padahal sebenarnya itu sudah berakhir. It's over long time ago. Udah cukup lama, lebih dari 6 bulan terakhir. Lewat setahun, 2 tahun, 3 tahun, I don't know, you know. Jauh di dalam hati kecilmu itu bilang udah berakhir, makanya muncul Chariot di subconscious mind. Artinya udah, yang udah berakhir, nggak ada apa-apa lagi di situ. Mari kita pergi, kita tinggalkan titik ini, kan begitu harusnya Aries ya, idealnya. Lagi-lagi ngomong soal ideal, tapi nggak, kamu terlihat di sini kayak mampu untuk mengendalikan situasi supaya terjadi seperti apa yang kamu inginkan. I don't know apa yang kamu lakukan di situ. Yang jelas the Temperance muncul dan the Ten of Cups. Kamu berusaha untuk menikmatinya. Tentu saja guys, kalau kita memilih sesuatu, ya, maka kita akan kehilangan sesuatu, ya nggak sih? Kalau ada tawaran untuk kita guys, antara A atau B, ketika kita memilih A, maka B kan harus dilepasin, ya. Kita nggak bisa dapatkan dua-duanya. Itulah yang terjadi padamu saat ini. Seharusnya ada yang dimulai dalam hidupmu setelah statusmu Empress di recent past. Artinya kamu tahu ini sudah berakhir begitu. Tapi kamu tidak mau memulainya. Kamu lebih memilih untuk mempertahankannya. I don't know. Itu yang terlihat di sini. Jadi mau nggak mau guys, seharusnya yang bisa kamu mulai itu terlepas di recent past. Terlepas, ya.
Kamu itu seperti Empress zombie, aku lihat di sini. Kamu adalah Empress dan kamu jalani sehari-hari adalah Empress, tapi ada kamuflase di 3D di dunia ini. Kamu masih bersama seseorang. Sebenarnya kamu adalah Empress. Kamu sudah single. Hubungan antara kamu dengan dia sudah tidak ideal. Hubungan antara kamu dengan orang yang lagi dealing samamu saat ini sudah tidak sebagaimana mestinya. Kesempatan datang lagi. Kesempatan yang mau datang ini, Empress miring ini, kartu besar ini, itu lebih ke arah menegakkan fungsi Empress yang sebenarnya, ya. Jadi kalau selama ini mungkin kamu tidak bisa maksimal menjadi seorang Empress, artinya tidak qualified guys ya, tidak fruitfulness istilahnya, tidak menghasilkan, tidak produktif, maka 2 minggu terakhir September ini ketika Empress itu ditegakkan untukmu, saatnya kamu mengubah dirimu untuk produktif agar bisa masuk ke energi The Nine of Pentacles, your wish fulfilled. Dan aku lihat itu dalam hal Pentacles sendirian. Ten of Pentacles, Six of Wands, dan The Death. Sanctuary ini kayak jauh guys ya, kayak jarak, ini terpencil, in the middle of nowhere katanya, nggak tahu entah di mana. Siapa yang pernah bilang begitu, in the middle of nowhere? Indonesia dibilang in the middle of nowhere. Justin Bieber ya, dia nggak tahu Indonesia ada di mana. Jadi ketika dia mendarat di Jakarta, where am I katanya gitu, aku in the middle of nowhere. Dia nge-tweet gitu, nggak tahu entah di mana katanya gitu, di antah berantah katanya. Sanctuary yang aku lihat ini memang seperti antah berantah karena ada the two of wands di sini. Ini jarak guys, distance antara kamu dengan dia, orang yang lagi dealing sama kamu saat ini. Sebaiknya kamu menjauh. Oke, at least for this moment on setidaknya untuk saat ini. Oke, hingga 6 bulan ke depan itu sangat dipentingkan bagi kalian berdua untuk berjauhan supaya kamu bisa mengalami transformasi untuk menjadi seorang Empress sejati, yang Empress fruitfulness tadi, yang berbuah, Empress yang qualified tadi, yang produktif. Ketika kamu masih tetap bersama dia, even kamu sudah Empress ya, tapi kamu masih tetap bertahan gitu, menahan supaya dia tetap ada di sampingmu, kamu nggak bisa berkembang. Kamu tidak menjadi the real Empress, kamu tidak produktif. Nine of Pentacles tidak terlihat ketika kamu bersama dengan dia. Ya. Ten of Pentacles, Six of Wands, dan The Death. Ada transformasi yang terjadi di sini. Kalian bisa tidak memilih untuk tidak menjadi Empress yang produktif tadi guys di 2 minggu pertama September ini. Ketika kembali ditegakkan untuk kalian, ya nanti kena The Tower lagi. Ya, The Tower-nya itu udah terjadi berkali-kali, kejadiannya sama. Itu aja pengulangannya. Jadi kalau tentang perselingkuhan lagi dari sejak 15 tahun yang lalu. Itu ciri-ciri The Tower ya guys. Kenapa? Karena pelajaran lamanya belum berhasil diselesaikan dengan nilai yang baik. Saat ini ada kesempatan untuk ujian lagi. 2 minggu terakhir September, mudah-mudahan nilai kamu baik supaya tidak kena The Tower. Karena begitu nilai kamu baik, kamu dapatnya The Death, kartu transformasi, the new you, kamu yang baru, Aries. Oke? Oke guys, kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, resonnya dengan apa yang aku ceritakan ya, dan di 2 minggu terakhir September ini kalian sedang menunggu Empress ditegakkan untuk kalian. Kalian akan menjadi Empress yang real, yang benar-benar Empress yang produktif. Tapi masih bingung kira-kira apa yang harus dilakukan selama periode menunggu tersebut, dan apa yang akan dilakukan, apa yang harus dilakukan setelah periode itu datang. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Itu yang aku punya untuk kalian Aries di love reading for Aries couple 2 minggu terakhir September 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much Aries. Dadah.